Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Eli Ma'rifah dari Pendidikan Biologi 1C. Di sini saya akan membuat 5 hadis dan 5 ayat Al-Quran tentang pendidikan yang dibimbing langsung oleh Bapak Dr. Haji Ismail selaku pengampu mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Hadis yang pertama yaitu Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatil yadakkaru ulul albab. Artinya, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Makna hadis ini ialah setiap muslim mempunyai kewajiban menuntut ilmu, entah itu ilmu dunia maupun akhirat. Dan bagi orang-orang yang menuntut ilmu, akan dimudahkan jalan menuju surganya Allah. Hadis yang kedua yaitu talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, yang artinya menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maknanya yaitu bagi setiap muslim diwajibkan menuntut ilmu. Dengan belajar kita dapat mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, beribadah kepada Allah dan menjalankan perintahnya. Yang ketiga yaitu idza matal insanu qata'a anhu amaluhu illa min salatati illa min shadaqatin jariyah aw ilmin tafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lah, yang artinya jika seorang muslim mati maka terputuslah darinya semua amalnya kecuali dari 3 hal, dari sedekah jariyah atau ilmu yang diambil manfaatnya atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Maknanya yaitu di dunia ini tidak ada yang kekal. Sekaya-kayanya kita, sepintar-pintarnya kita, jika kita meninggal, yang kita bawa saat meninggal ialah 3 hal: sedekah jariyah, ilmu yang kita amalkan, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Hadis yang keempat yaitu man aradad dunya fa'alaihi bil ilm wa man aradal akhirati fa'alaihi bil ilm wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm, yang artinya barang siapa yang hendak menginginkan dunia maka hendaklah ia menguasai ilmu, barang siapa yang menginginkan akhirat hendaklah ia menguasai ilmu, dan barang siapa yang menginginkan keduanya, dunia dan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Hadis riwayat Ahmad. Maknanya kita harus belajar bukan hanya untuk ilmu dunia, tapi juga harus seimbang dengan ilmu akhiratnya. Hadis yang kelima yaitu man kharaja fi thalabul ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji', yang artinya barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang. Hadis riwayat Tirmizi. Seorang muslim yang menuntut ilmu di jalan Allah, maka seseorang itu berada di jalan yang tepat dan akan dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala jalan pulang dengan benar menuju kebaikan. Berikutnya, saya akan membacakan 5 ayat Al-Quran tentang pendidikan. Yang pertama yaitu surat At-Toha ayat 114. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fata'alallahul malikul haqq wa la ta'jal bil qur'ani min qabli ay yuqda ilaika wahyuhu wa qur rabbi zidni ilma. Artinya, Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya. Janganlah engkau, Nabi Muhammad, tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai pewahyuannya kepadamu dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Kandungan surah At-Toha ayat 114 yaitu untuk menjadi orang yang berilmu, kita harus memiliki niat yang kuat dalam prosesnya belajar. Dalam menuntut ilmu, kita harus bersungguh-sungguh dan berikhtiar kepada Allah, sabar dan tidak boleh putus asa. Kedua yaitu surah Al-Isra ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kan anhu mas'ula. Artinya, kami jadikanlah di atas hati mereka penutup-penutup sesuai dengan kehendak dan sikap mereka, sehingga mereka tidak memahaminya, dan di telinga mereka ada penyumbat, sehingga tidak mendengarnya. Apabila engkau menyebut nama Tuhanmu saja dalam Al-Quran, mereka berpaling ke belakang melarikan diri karena benci. Janganlah kamu mengikuti apa yang tidak kamu ketahui, namun telitilah setiap apa yang hendak kamu katakan dan kerjakan. Janganlah pernah sekali-kali menyangka semua itu akan pergi tanpa memberi manfaat bagimu dan bahkan mencelakakanmu. Ketiga yaitu ada surah Asy-Syad ayat 29.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi wal yadhakkaru ulul albab. Yang artinya, Al-Quran ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu, Nabi Muhammad, yang penuh berkah supaya mereka menghayati ayat-ayatnya dan orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Kandungan surah Asyad ayat 29 yang pertama, pentingnya pendidikan karena tidak akan seorang mendapatkan ilmu pengetahuan kecuali bagi mereka yang mempelajarinya. Yang kedua, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam menuntut ilmu. Yang keempat ada surah Al-Alaq ayat 1-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, ayat pertama, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ayat kedua, Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Ayat ketiga, bacalah Tuhanmu lah yang maha mulia. Ayat keempat, Dia mengajar manusia dengan pena. Yang ayat kelima, Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Kandungan surah Al-Alaq ayat 1-5 yang pertama yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharuskan kita untuk membaca sebagai pintu utama memperoleh ilmu pengetahuan. Membaca bermakna luas, baik membaca ayat-ayat kauliyah dalam Al-Quran maupun ayat-ayat kauniyah yang terhampar di alam semesta. Yang kedua, proses membaca dan memperoleh ilmu harus dilandasi dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ilmu yang kita peroleh bermanfaat untuk kebaikan dan kemaslahatan. Yang ketiga, apapun ilmu yang kita peroleh harus mengutamakan tauhid, akidah, iman, dan mampu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah yang terakhir yaitu ada surah Al-Kahfi ayat 66. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala lahu Musa hal attabi'uka 'ala an tusallimani mimma 'ullimta rusyda. Artinya, Musa berkata kepadanya, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar dari apa yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk. Kandungan surah Al-Kahfi ayat 66 yang pertama yaitu bersikap sopan di saat belajar. Yang kedua, bermusyawarah dengan baik dan menghargai pendapat orang lain seperti dalam halnya berdiskusi di dalam kelas saat pembelajaran. Manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan berhasil. Sekian dari video tugas saya. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.